Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel, dimanapun Anda berada, terkhusus untuk warga Jawa Barat. Hari ini kita akan membahas serta mengambil topik pembicaraan soal panasnya persaingan Pilgub Jawa Barat. Sudah ditetapkan sebagaimana kita ketahui bersama ya, 4 pasangan calon. Yang pertama ya, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, lalu ada Muhammad Sayhu yang berpasangan dengan Ilham Habibie, lalu ada Acep Padang yang berpasangan dengan Gita ya, Gita KDI yang mungkin semua sahabat-sahabat udah mengenal ya, yang pernah bertarung ya di ajang pencarian bakat ya di di salah satu televisi ya. Keempat juga masih ya ada di kalangan selebritis dan artis ya, ada nama JJ berpasangan dengan Ronald ya, yang selebritis juga ya. Ini menarik ya, dua pasangan yang berlatar belakang dari katakanlah keartisan ya atau selebritis ya, dan yang dua diantaranya Deddy Mulyadi dan Muhammad Sayhu yang tentu berasal dari partai politik. Sobat AS Channel, kalau kita membahas masalah seru ketat ya, kalau melihat survei atau pemberitaan hari ini dari Channel Indonesia ya, Forpok ya, lembaga survei Forpok mengeluarkan dan meliris bahwa pasangan Muhammad Sayhu Ilham Habibie pelan-pelan merangkak ya, mendekati perolehan serta elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan ya. Ini menjadi sinyalemen bahwasanya ya pasangan urut nomor 2 ini ya tentu akan menjadi ancaman ya buat Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Menarik ya sobat-sobat AS Channel, pergerakan menarik ya, pergerakan bagaimana lembaga survei merilis nama-nama serta pasangan calon yang siap berkontestasi di Pilgub Jawa Barat periode 2024-2029. Sobat AS Channel, terkhusus warga Jawa Barat ya, pilkada serentak ini menghasilkan ya bagaimana langkah-langkah partai politik menyusun strategi, menyusun tim sukses ya agar bisa menjadi pemenang ya, dan tentu berharap ya, harapannya ya tentu bisa memenangkan tiap calon-calonnya di berbagai provinsi. Menarik kalau kita mau bahas. Baik, sahabat-sahabat AS Channel, saya sebelum mengulas berita lebih lanjut soal pilkada Jawa Barat serta panasnya pilkada Jawa Barat ya, saya ada referensi ya, biar nanti kita mempunyai topik yang bisa dibahas ya. Dan ini lembaga survei Voxpol ya merilis dan mengumumkan kepada publik bahwa Muhammad Sayhu Ilham Habibie naik ya, dan menempel pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Baik sahabat-sahabat, saya akan bacakan dulu ya, nanti kita akan ulas di belakangan. Survei Voxpol, elektabilitas Sayhu Ilham naik, tempel Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Jakarta, Channel Indonesia. Hasil survei Forpok Center Research and Consulting mencatat elektabilitas pasangan nomor urut 2 Ahmad Sayhu Ilham Akbar Habibie merangkak naik pada Pilgub Jawa Barat 2024. Dalam survei terbaru 11 sampai 20 Oktober, elektabilitas Sayhu Ilham sebesar 18,6%, menempati posisi kedua. Posisi pertama masih dipegang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dengan 61,8%. Begitu ya menurut Forpok. Saya lanjutkan. Sementara dua pasangan lainnya, Acep Padang Ruhiyat, Gita Dwi Natarina meraih 7,4% dan JJ Wiradinata Ronald Suprabja
5,6%, sedangkan sebanyak 6,6% responden masih tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi menurut Forpok ya, bahwa pasangan Deddy Mulyadi masih di urutan pertama ya, dan 61,8%. Di urutan kedua, sobat, ada pasangan Muhammad Saihu Ilham Habibie ya, dan ketiga ditempati oleh pasangan Acep Adang, Gita KDI ya, dan yang keempat yang terakhir JJ ya, yang berpasangan dengan Ronald ya, Ronald Supraja. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel. Selanjutkan ya, kita ketahui Pilkada Jawa Barat selalu mengejutkan mulai dari era 2013 saat Ahmad Heriawan Deddy Mizwar yang sempat tidak diunggulkan keluar sebagai pemenang, kata CEO Foxpol Center Research and Consulting Pangi Swarwi Caniago saat merilis hasil survei Jumat ya. Dalam pertanyaan terbuka, calon gubernur Jawa Barat pasangan Deddy Mulyadi Irwan Setiawan mengantongi elektabilitas 60,3%, disusul pasangan Saihu Ilham 17,8%, JJ Rona 5,4%, dan Acep Gita 4,9%. Sedangkan dalam simulasi 4 nama calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mendapat 64%, disusul Ahmad Saihu 17,9%, Gita 6,3%, dan JJ 5,0%. Dalam simulasi 4 nama calon wakil gubernur Jawa Barat, Irwan Setiawan unggul dengan elektabilitas 42,6%, disusul Ilham Habibie 22,1%, Gita KDI 13,3%, dan Ronald Supraja 9,8%. Pangi mengatakan mayoritas warga Jawa Barat menentukan pilihan atas dasar rasionalitas dan sebanyak 30% belum menentukan pilihan. Mayoritas responden 57,6% adalah pemilih rasional, disusul oleh pemilih psikologis 28% dan pemilih sosiologis 11,6%, ujarnya. Survei ini dilakukan pada 11 hingga 20 Oktober 2024 dengan responden sebanyak 800 orang yang tersebar di 26 kabupaten, kota, dan Jawa Barat ya, se-Jawa Barat. Toleransi kesalahan margin of error sebesar kurang lebih 3,47 pada tingkat kepercayaan 95% ya sahabat-sahabat ya. Jadi ya masih menyisakan 5% ya, dan ya margin of errornya pun masih kurang lebih di 3,47%. Yap, sobat AS Channel dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Jawa Barat ya, sering saya katakan, sering saya narasikan di channel AS ini ya, bahwasanya kita ingin mendapatkan pemimpin atau dalam hal ini ya gubernur yang terbaik dari yang baik ya. Tentu dari 4 pasangan yang sudah ada ya untuk Pilgub Jawa Barat, ada mereka tentu mempunyai kelebihan serta kekurangan ya. Bagaimana lantas masyarakat Jawa Barat menggunakan rasionalitas serta kecerdasannya, bagaimana sikap dan literasi dari masyarakat Jawa Barat memilih dan memilah calon gubernurnya untuk bisa mendapatkan gubernur yang berintegritas ya, yang mempunyai kapasitas ya, tentu kapabilitas serta ya jangan ini penting ya, etikabilitas, karena pemimpin-pemimpin yang ada dan saat ini saya pikir pun ya soal etikabilitasnya ini lantas harus di bahan referensi dan perhitungan buat masyarakat Jawa Barat. Bukan hanya kita melihat mereka atau calon-calon ini, bukan kita bisa menilai secara pendidikan akademis, tetapi rekam jejak sama ya. Banyak ya yang harus kita perhitungkan, melihat bagaimana keempat pasangan calon ini ya, yang akan maju berkontestasi ya di ya 27 November nanti, yang kalau kita hitung ya sebulan lagi. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel, kenapa saya bilang pemilu atau Pilgub Jawa Barat memanas ya, melihat ada pergerakan
yang dirilis oleh lembaga Paper hari ini, bahwa Ilham Habibie mulai merangkak dan mendekati perolehan serta tentu mendekati elektabilitas dari Deddy Mulyadi Irwan Setiawan. Siapa yang akan menjadi Jawa Barat? Ini menjadi menarik ya. Tetapi sahabat-sahabat, kita akan lihat ya independensi dari penyelenggara Pilgub ya, bagaimana kehadiran lembaga independen seperti Bawaslu, KPU ya, bagaimana peran akankah klik seperti atau Bali ada perbaikan di lembaga tersebut ya. Ini ya menjadi penting untuk bagaimana kita bisa mendapat pemimpin yang betul-betul menjadi legitimasi, pemimpin yang memang erat serta menjadi aspirasi. Nah ini ya harapan kita, proses pelaksanaan ini dilakukan dengan bersih, jurdil, dan tidak melanggar lagi yang namanya undang-undang pemilu juga. Nah, itu yang harus yaitu agar kita mendapatkan pemimpin terbaik dari yang baik, sobat sekalian. Begitu dulu ya sobat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, berita yang saya angkat dan sedikit ulas mudah-mudahan bermanfaat dan menambah isi juga, agar bagaimana sikap K27 nanti menjadi menggunakan akal sehat serta rasionalitas tingkat tinggi. Saya percaya rasional masyarakat Jawa Barat, dan katakanlah literasi masyarakat Jawa Barat tentu akan tidak jauh berbeda dengan DKI Jakarta. Begitu ya sahabat, pilih ya pemimpin yang betul-betul menjadi pemimpin yang terbaik ya. Dalam konteks kita bahas yang pendapat kita memilih apa yang kita inginkan ya. Baik, kita berdoa ya bahwasanya pemilu atau pilkada 7 November nanti terkhusus untuk para ada kecurangan ya, ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya merugikan pasangan, dan tentu menilai serta demokrasi ya. Kita terkhusus soal bagaimana soal konstitusi ini tentu bahan yang harus evaluasi dan cermati bersama. Kawal ya 27 November nanti, jadi kita betul menggunakan pilihan bijaksana, rasional, dan tentu akan pasangan siapa ya di antara yang terbaik dari yang ada ya. Baik, terima kasih ya sahabat-sahabat Arsenal, mudah-mudahan sekali bermanfaat dan menreferensi dari Kabel Top Dewa Sekutullah Batu.